Alhamdulillah namaduwa nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzu billahi pucina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la ilaha illa huwa. Yang hormat Bapak-bapak undangan, juga Bapak-bapak peserta tabim, juga hadirin yang hadir pada kesempatan ini yang berbahagia. Baiklah, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada tabim hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, terdiri dari pembacaan ayat Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Basis, kemudian sambutan Ketua OC Presiden Seket, sekaligus juga ada pelantikan pimpinan ranting bencana, kemudian sambutan dari Mudir Am PP 24, kemudian sambutan dari perwakilan PD sekaligus membuka acara resmi kegiatan tabim ini. Yang terakhir adalah penyerahan secara simbolis dari ketua pelaksana tabim kepada tim TO Padiklat PP Persis. Kemudian sesi yang kedua adalah pemaparan terdiri dari 4 materi yang masing-masing akan disampaikan oleh 4 pemateri. Dan yang terakhir adalah penutupan, diisi dengan simulasi dan mengisi soal lain. Demikian acara yang akan kita laksanakan. Hadirin yang saya hormati, adapun kegiatan ini, tabim ini adalah kegiatan PC Persis Seket yang bekerjasama dengan tim Padiklat Persis. Demikian yang saya sampaikan sebagai pembukaan. Begitu kami lakukan pada pembukaan yang pertama, yaitu pembacaan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Bang. Begitu kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Bismillah wa ta'ala rabbana wa lakal hamd. Terima kasih kepada Ustaz Bahar telah membacakan Al-Quran. Berikutnya lagu Indonesia Raya ditentukan dengan Mars Persis. Mohon kepada hadirin untuk berdiri. Dalam jadinya persatuan Islam.
bismillah, dengan bismillah, dengan bismillah kita berjuang. Dengan bismillah, dengan bismillah, dengan bismillah kita berjuang. Berjuang. Terima kasih, hadirin silakan duduk kembali. Berikutnya sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua PC Perselancekek yang terhormat Ustaz Budi Ungadi SPG, dipersilakan. Dan sekaligus akan melantik pimpinan ranting Rancaikek Kencana. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Mudir Am sekaligus penasihat DC Persis Al-Ustaz Dr. Anas Haji Endang Sirojudin MPDI MSI. Yang saya hormati Al-Ustaz Kurniawan Nurdin mewakili PD Persis Kabupaten Bandung, yang kebetulan beliau di Taskil PD Bidgar SDIJ PJ. Yang saya hormati Al-Ustaz Miftah selaku sekretaris Batik Club. Sekretaris ya? Oh, pembantu. Sekretaris ya, Al-Khatib. Al-Khatib Batik Club PP Persis PP Persis. Tak lupa yang saya hormati Ketua Panitia Takhimul Jamiah. Sebelum saya menyampaikan sambutan, saya mohon izin untuk melantik pimpinan ranting Kencana yang alhamdulillah telah terbentuk dan tersusun Taskil pimpinan ranting. Oleh karena itu, saya akan bacakan dulu surat keputusan masa jihad dan surat keputusan ketua pimpinan dan taskil terpilih. Surat keputusan nomor 165-J-082-2085 perihal penetapan masa jihad pimpinan ranting Persatuan Islam Kelurahan Rancaikek Kencana. Pimpinan cabang Persatuan Islam Rancaikek yang berkedudukan di Kecamatan Rancaikek setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memutuskan menetapkan masa jihad pimpinan ranting sebagaimana disebut di atas, yaitu masa jihad 2026-2029. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal diterapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, surat keputusan
perihal penetapan Tazkiyah Pimpinan Ranting Persatuan Islam Rancaikek Kencana masa jihad 2026-2029. Pimpinan cabang Persatuan Islam Rancaikek yang berkedudukan di Kecamatan Rancaikek setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memutuskan menetapkan satu Bapak Ustadz Dr. Anas Agus Hamdan Satyagraha MM dengan niat 01.0212537.082 sebagai Ketua Pimpinan Ranting Persis Rancaikek Kelurahan Rancaikek Kencana masa jihad 2026-2029. 2. Tazkiyah Pimpinan Ranting Persis Desa Linggar sebagaimana tercantum dalam lampiran. 3. Memberikan kepercayaan dan kewenangan kepada Tazkiyah Pimpinan Ranting tersebut untuk menjalankan kebijakan Jam'iyah Persatuan Islam di rantingnya sesuai dengan nizam Jam'iyah yang termaktub dalam Qanun Asasi dan Qanun Dahili dan peraturan-peraturan Persatuan Islam lainnya. 4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 04 Januari 2029. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Allahu yahudu jahilina ila mati khairun lil Islam wa muslimin. Selanjutnya kepada Ketua Pimpinan Ranting sudah hadir. Silakan untuk ke depan, dan juga bendahara Pak Khair. Pak Ganjar, alhamdulillah. Ketua Ustaz Agus Hamdan, Sekretaris Ustaz Ganjar, Bendahara Pak Khair. Baik, apakah saudara-saudara siap untuk dibaiat? Siap. Baik. Baiat akan saya bacakan dan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiat. Kami atas nama yang terpilih, dan mendapat kepercayaan untuk memimpin kegiatan Jamaah Persatuan Islam di tingkat pimpinan ranting Kecamatan Rancaikek dengan ini menyatakan kesediaan dan kesanggupan kami dengan mengucapkan baiat dan ijab kabul perjuangan sebagai berikut. 1. Kami wajib patuh dan tunduk pada imamah dan imarah pimpinan Pusat Persatuan Islam dalam memberikan imarah kepada anggota yang berada di bawah pimpinan kami. 2. Kami wajib berusaha mengokohkan dan membuktikan berwibawanya daulatul iman yang ada di dalam diri kami sendiri dan para anggota umumnya. 3. Kami wajib mendidik diri kami
Kami wajib mendidik diri kami dan para anggota agar menjadi uswatun hasanah dalam lingkup masyarakat, pekerjaan dan pergaulan. 4. Kami wajib menyadari pokok serta titik tolak perjuangan persatuan Islam. 5. Kami wajib menyelaraskan giroh, tindak dan langkah kami agar tidak terlepas dari moto suratun musaggaratun anil islami wa hikmatuhu al asma. Segala tindak dan gerak merupakan miniatur Islam yang sejati dan hikmahnya yang tinggi. Maka dengan baiat ini mulai hari Ahad tanggal 14 Rabiul Awal 1440 Hijriah, 47 Hijriah, bertepatan dengan 07 September 2025 Masehi, kami mewakafkan diri untuk Islam karena Allah, sebagaimana dinyatakan dalam doa kami. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Demikian beat ini, tentunya beat ini hakikatnya kepada Allah, jadi bukan kepada persis tapi kepada Allah, dan mudah-mudahan beat ini dipegang teguh oleh pimpinan ranting Kelurahan Kencana. Terima kasih, silakan duduk kembali. Mohon maaf, ini penyerahan dulu SK.
Alhamdulillah, bai'at telah dilaksanakan untuk pimpinan ranting Kelurahan Kencana, dan setelah bai'at insyaallah pimpinan ranting akan langsung mengikuti tafhimul jamiyah. Selanjutnya untuk sambutan, saya selaku ketua pimpinan cabang tidak ada yang disampaikan untuk sambutan ini karena waktu. Yang pertama, saya selaku ketua pimpinan cabang mengaturkan terima kasih kepada Mudir Am Al Ustadz dan Sirajuddin yang telah memberikan fasilitas ruangan dan sebagainya untuk terlaksananya tafhimul jamiyah. Yang kedua, kepada Badiklat ya, Ustadz Iqbal yang dari awal terus mendampingi panitia di dalam mempersiapkan proses acara tafhimul jamiyah sehingga bisa terlaksana pada hari ini. Dan tak lupa kami aturkan terima kasih kepada panitia yang dipimpin, yang dikomandoi oleh Kang Suhendar, yang telah juga mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk berjalannya tafhimul jamiyah yang seyogianya itu dilaksanakan tanggal 21, tapi karena ada hal yang tidak mungkin bisa dilaksanakan maka diundur ke hari ini. Selanjutnya juga tak lupa kami aturkan terima kasih kepada Al Ustadz Kurniawan Nurdin dari PD Persis Kabupaten Bandung, yang insya Allah beliau akan membuka acara tafhimul jamiyah ini. Selanjutnya saran saya selaku ketua pimpinan cabang kepada seluruh peserta tafhimul jamiyah untuk mengikuti acara tafhimul jamiyah ini dari awal sampai akhir. Tidak boleh ada yang izin erek kanu hajat heula, erek khutbah nikah heula, erek seren sumiren, tidak boleh. Ieu mah sarua jeung iktikaf ya. Jadi sarua jeung iktikaf teu meunang keluar kecuali lamun bade ka toilet ya. Karena ini salah satu syarat kehadiran. Ini syarat Pak. Selanjutnya bahwa insya Allah ini merupakan tafhimul jamiyah yang pertama, dan prioritas tafhimul jamiyah ini adalah sementara untuk seluruh anggota ya yang berjumlah 270. Jadi mual aya anggota anu mual lepas dina tafhimul jamiyah, yaitu seperti dicabut nyawa, mau bisa lompat ke mana-mana, anggota mah kudu wajib, jadi tidak bisa pada enjing pada bulan Hareup. Selama ada waktu secepatnya laksanakan supaya jogja. Sakitu kesimpulanlah biasa diberikan. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan juga kepada peserta, semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan cerdas ya, sampai sore insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua PC, dan perlu dicamkan ya yang terakhir, ketegasan Ketua PC untuk mengikuti kajian sampai akhir. Jadi tidak ada alasan tadi. Kemudian sambutan yang selanjutnya yaitu dari Mudir Am PP 24. Nah nanti ada sambutan dari Wakil PP. Sebelumnya ini Ayah Harawas di Badiklat sambutannya 5 menit gitu. Mari. Ya saudara terus lewat 10 menit gitu. Sakit teman Harawas sedang di Badiklat. Kemudian maka kita teruskan sambutan yang berikutnya yaitu dari Mudir Am PP 24 yang akan langsung disampaikan oleh Al Ustadz Dr. Haji Endang Sirajuddin MPDI MSC.
Mana lagi? Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati Ketua PPD Persis ya Kabupaten Bandung yang insya Allah akan membuka acara tabligh, yang kami hormati anggota Panitia ya PP Persis yang insya Allah nanti akan memberikan materi ya kepada peserta tabligh. Kemudian yang kami hormati Ketua PC Persis Rancakek Alusan Budi Mulyadi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kesehatan kepada beliau, karena beban yang dipikul oleh beliau itu berat, beban akidah seutuhnya, beban perjuangan dalam segala genggamnya, dan beban kemanusiaan dalam segala persoalan. Kemudian yang saya cintai para peserta tabligh yang alhamdulillah memang kehadirannya tadi sangat tegas untuk mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir tanpa ada permintaan lain dalam rangka membangun kedisiplinan atau komitmen dan loyalitas. Ya memang usianya peserta tabligh secara psikologis ya memang secara kronologis sudah 65 tahun ya. Ada yang 50 tahun, tapi mudah-mudahan secara psikologis masih 25 tahun gitu. Kan ada usianya yang secara kronologis usianya 25 tahun, tapi secara psikologis sudah 85 tahun gitu, sudah tidak bisa berpikir lagi. Tapi mudah-mudahan sekalipun usianya masih sudah tua, tapi gelora, semangat juangnya selalu menyala dalam dada dan siap berhadapan dengan tantangan. Tentunya atas nama lembaga pesantren kami sangat mendukung kegiatan tabligh ini ya. Dan memang sebelum tabligh pesantren memang bagaimanapun juga punya peran ya dalam mempersiapkan kader. Dan ini sudah dilakukan oleh pesantren, diantaranya kegiatan Ma'ruf Pemuda sejak tahun 2010, sehingga alumni pemuda yang di Ma'ruf oleh Pemuda Persis sejak 2010, alhamdulillah sekarang sudah menempati posisi tasbih ya di PC maupun di tempat-tempat yang lain. Kemudian keberadaan pesantren itu bukan sekedar lembaga formal, tapi juga sebagai lembaga kaderisasi. Dan insya Allah nanti seluruh pesantren terutama yang kelas 12 nanti itu diwajibkan untuk mengikuti Ma'ruf, tapi bukan pemuda saja sekarang, tapi ikatan pelajar Persis dan ikatan pelajar Persis. Dan insya Allah bulan Februari itu mereka akan silaturahmi ke pesantren untuk sosialisasi program. Itu wajib sebagai hubungan kaderisasi ini. Yang terakhir, kebetulan saya memang di samping di sini memang amanah, jadi amanahnya sebagai gubernur dan juga di pimpinan wilayah Persis Jawa Barat sebagai ketua 1 itu diberikan amanah oleh pimpinan pusat dalam muktamar bahwa Persis Jawa Barat ini harus menjadi basis teritorial dunia. Maka dituntut oleh pimpinan pusat Jawa Barat itu harus memberikan PC 50 PC. Nah sekarang baru terbentuk dan 20% lah, 20% itu ya sudah ya. Kalau PC ini ke Jawa Barat kan 27 provinsi. Nah dari 27 provinsi itu Kabupaten Bandung itu yang sudah tuntas, sudah selesai, Kota Bandung sudah selesai, Cimahi sudah selesai, yang lain-lainnya perlu ada penambahan, terutama Sukabumi dan Indramayu alhamdulillah sudah terbentuk sekarang ini. Rancakek sudah nambah rantingnya, alhamdulillah. Nah tentu saja ini saya wajibkan karena Jawa Barat ini kan pimpinan pusat untuk memberikan
memberikan PC, menambah PC. Kalau berbicara PC kan bukan hanya berbicara masyarakat siswinya ya, tapi juga berbicara pada otorong, ada pemuda, pemudi, dan siswi, IP, dan himan dan seperti itu harus bentuk. Nah salah satunya adalah pesantren. Pesan saya sudah menginstruksikan kepada seluruh imam yang ada di Jawa Barat agar melaksanakan ma'ruf, kelas-kelas harus di ma'ruf. Andai kata murid nanti menghalangi kegiatan ma'ruf pemuda-pemudi, cabut aja SK-nya itu. Artinya orang yang bersangkutan itu tidak loyal terhadap jamiah. Jangan sampai pesantren dijadikan instrumen untuk melegitimasi kepentingan personal. Akhirnya historis dan pesantren dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Yaitu, tapi insya Allah kalau pesantren Cekek akan komitmen sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh Ustaz terakhir oleh Ustaz Jainanan dan pesan, apalagi Ustaz Abu Bakar bahwa saya lihat Rancakek harus jadi patok kepada persis. Kalau pesantren bergeser otomatis. Maka saya mengharapkan kepada para peserta yang punya anaknya, cucunya, jangan jauh-jauh lah sekolahkan pesantren. Di sini banyak Ustaz Yosef, Kiai, Ustaz Bubar, Kiai, Ustaz Budi, Kiai. Kenapa masih jauh-jauh? Makanya dukungan para peserta untuk menemukan ke anak pesantren ini adalah sebagai investasi kaderisasi masa depan jamiah ke depan. Insya Allah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa berikan kekuatan kesehatan kepada para peserta selama mengikuti kegiatan terpilih ini. Allah ya'udhu bi'ilmihi illa al-khurun sallallahu alaihi wasallam. Aku qul hada wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Nasruddin. Berikutnya sambutan dari Wakil Pengurus Daerah Persis Kabupaten Bandung akan disampaikan oleh Ustaz Kurnia Amanuddin sekaligus membuka acara secara resmi kegiatan Tabligh Jamiah di Persis Cekek. Kami persilakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati seluruhnya saudara seiman dan sekeyakinan, satu nasib walaupun tidak satu nasab, satu rasa, satu suara, satu usaha. Wabil khusus Ketua PC Persis, tim Badiklat, dan sesepuh Mudir Am Santai Persis nomor 24 Rancaekek. Alhamdulillah pada kesempatan ini pimpinan daerah sangat mendukung pelaksanaan tabligh yang merupakan bagian dari internalisasi nilai-nilai kejamiahan, prinsip-prinsip perjuangan jamiah yang memang harus diketahui, dinikmati, sekaligus menjadi sikap dan komitmen yang diwujudkan dalam perilaku keorganisasian. Sekiranya kita sedikit melihat dari aspek sirah nabawiyah bahwa proses kaderisasi itu telah dibangun sebagai fondasi oleh Rasulullah SAW menjelang peristiwa besar Perang Badar. Hanya memang proses kaderisasi yang dibangun oleh Rasulullah SAW pada saat masuk ke Madinah, hijrah ke Madinah, itu melalui
penetapan pelaksanaan sholat berjamaah wajib bin kudu sholat fardu teh dilaksanakeunana di masjid. Kemudian terbiasa. Sehingga ketika ada seseorang yang memiliki keterbatasan fisik tidak bisa melihat tunanetra, aya sumping ke bapak-bapak tunanetra bari ngadugikeun nyungkeun widi da kasaksen kusadayana abdi mah teu tiasa ningan teu aya nu nungtun ka masjidna. Ikhwatu iman sekalian, pada saat itu yang namanya Madinah tidak seperti sekarang. Terkadang ada kubangan atutup ayeuna ti dieu kapal dinya cakat, tapi pada saat hujan itu kubangan tersebut sampai setinggi dada, sehingga akhirnya kudu muter gitu ke masjid deh. Iya bari tunanetra, kira-kira bapak-bapak bade ngawidian upami nyimpen dispensasi ieu dapat tunanetra. Kira-kira yang ngawidian moal yang ngetes amin teu sareng Rasul jawabanana. Nah, ikhwat iman sekalian, Rasulullah memberikan izin nyajung sabab memang tidak bisa ditolak karena ada keterbatasan. Ketika baru beberapa langkah Rasulullah memanggil kembali, kemudian bertanya, hal tasma'u nida ake sakedeun, apakah engkau mendengar suara adzan? Maka dijawab, yang tidak bisa itu melihat. Kalau mendengar itu kan lebih sensitif dibandingkan yang melihat. Tentu ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, wajib dalam bahasa riwayat Imam Ahmad itu laka rukhsatan, aku tidak mendapatkan pada dirimu itu sebuah rukhsah keringanan. Wayahna kudu. Nah dari sana kata Qadhi bin Iyad, memang periode awal yang namanya sholat fardu itu wajib dilakukan berjamaah. Kemudian selanjutnya lahirlah kalimat sholatul jamaah afdhalu min sholatil fardhi bisabiin wa isrina darajah. Ternyata sholat wajib itu bergeser, sholat fardu itu bergeser, yang awalnya wajib dilaksanakan berjamaah di masjid kemudian menjadi afdholiyah. Alhamdulillah, untung ternyata wajib. Ikhwat iman sekalian, hanya dari sana saya perlu menyampaikan dari proses kaderisasi yang dilakukan di masjid itu para sahabat mengenal, memimpin dan menghayati apa yang dimaksud dengan kepemimpinan. Kepemimpinan ada relasi imam dan makmum, secara tidak langsung, dan itu masih dipakai sampai hatta sepanjang hayat sampai akhirat. Prosesi kaderisasi melalui sholat berjamaah di sana melahirkan figur-figur pribadi yang luar biasa. Pada periode perang Badar kita mengenal siapa yang disebut Hamzah, sahabat Hamzah. Usianya berapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang Badar itu kan dogong, head to head, man to man, berhadapan satu orang melawan satu orang. Usia Rasul berapa? Usia Rasul pada saat itu kan 53 menjelang 54, seusia dengan Hamzah. Abu Bakar usianya 52 tahun. Jadi periode 52 tahun, 54 tahun, eta teh keur meumeujeunna berkesan. Ustaz Inam kaluhurna persis teh da kahandapna mah pemuda. Pemuda, apalagi Ustaz Yudi keur meumeujeunna berkesan. Sehingga memang periode kaderisasi itu menjadi sebuah keniscayaan dalam perjuangan. Harus melekat inheren dan menjadi sebuah kebutuhan, tuntutan.
Bahkan itu merupakan bagian dari nutrisi. Kata bahasa Mu'ad bin Jabal itu adalah ijlis bina nu'minu sa'a. Kurang ngumpul heula aja. Periodenya seperti ini, bentuknya modelnya seperti ini. Kita berkumpul dulu nu'minu sa'a. Kita cas keimanan kita, ketauhidan kita. Dengan penyampaian itu mudah-mudahan buat teman sekalian bisa menjadi bagian penyempurna sekaligus pembuka dari acara yang begitu agung ini. Terakhir kepada tim panitia, terima kasih telah mengkondisikan. Hanya memang perlu disampaikan pula bahwa Pak Punten, Imam Punten, dupi sadayana lagu Indonesia Raya apa? Apa pointernya? Patarosan anu kadua dupi Mars Persis apa? Punten yang ditarasan, dan ini kan perlu disosialisasikan, dilakukan internalisasi juga bahwa Mars Persis itu telah dikukuhkan dengan surat nomor 1468 tanggal 14 Desember 2024, dan itu sudah disampaikan melalui Ustadz Yudi dan juga disampaikan melalui grup WhatsApp di PSDPJ, dan itu harus dikumandangkan. Dan bukan yang ini tadi, Ustaz, itu kan sudah ada revisi. Seharusnya dengan Bismillah kita mulai idharkan kebenaran, itu menyambut masa depan gemilang, bersatu melalui dunia bersatu bisa, gitulah. Mudah-mudahan itu bisa dikoreksi dan bisa disampaikan, disosialisasikan. Ikhwat iman sekalian, dengan ucapan Bismillah, acara Taphim batch PCPSIS Ranca Eke secara resmi dibuka. Terima kasih. Aku Talibah dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Imanuddin yang telah memberi kesempatan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Taphimul Jamiah Ranca Eke. Selanjutnya penyerahan secara simbolis peserta Taphim dari panitia kepada TO Padiklat Babers Kandiswa. Demikian penyerahan peserta Taphim dari panitia ke TO Padiklat Persis. Hadirin, dengan berakhirnya penyerahan tersebut maka berakhirlah acara pembukaan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan kami mohon maaf atas kekurangannya. Dan untuk itu acara berikutnya kami serahkan kepada TO Padiklat Persis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.